Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja PPG Daljab 2025. Perkenalkan, nama saya Amalia, NIM 21000125206. Mahasiswa PPG dalam jabatan dari LPTK UIN Alauddin Makassar. Mata pelajaran fikih. Hari ini Rabu 8 Oktober 2025 saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran. Untuk siswa kelas 5 di MI Al-Khairiyah Sukajaya, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, dengan tema kurban dan subtema hikmah kurban. Mohon saran Bapak Ibu dosen semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa berdoa. Siswa membaca surah pendek. Menyanyikan lagu wajib. Guru mengabsen siswa. Barangkali ada yang tidak hadir atau hadir. Baik, Aditya, Alvin, Hana, Nabila, Silvi, Fadila, Puspitasari, Yusuf, Rifki, Zidan, Faida, Naura. Ya, ini surat dari Rifki. Ada apa gerakan Rifki? Rifki tidak masuk hari ini. Rifki tidak masuk hari ini dikarenakan izin ikut orang tuanya berangkat pengajian.
Semangat belajarnya. Guru menjelaskan materi kurban. Kita akan membahas materi tentang apa? Tentang berkurban. Apa itu berkurban? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kurban itu berasal dari bahasa Arab yaitu qurba yaqrubu qurban, artinya dekat. Nah, kemudian secara istilah kurban itu adalah menyembelih hewan tertentu atau menyembelih hewan tertentu dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, anak-anak, untuk capaian kurban yang adalah kita baca bersama-sama. Pertama, tujuan pembelajaran adalah pertama baca siswa. Dua, dan tiga. Yang keempat, ya, siswa dapat mendefinisikan kurban dengan benar. Kemudian siswa dapat menyebutkan kisah Nabi Ibrahim dan kisah sederhana. Siswa mampu menyebutkan ciri hewan kurban yang sah, memahami manfaat sosial dan spiritualnya. Baik, untuk sejarah kurbannya, yaitu dimulai di awal pada saat kelahiran Nabi Ismail alaihissalam. Sejarahnya yaitu Nabi Ibrahim pada saat itu sudah berusia 99 tahun, tetapi Nabi Ibrahim juga belum mempunyai keturunan. Nah, mereka mempunyai seorang budak atau orang yang disuruh untuk menjaga Siti Sarah itu bernama Siti Hajar, namanya Siti Hajar. Kemudian Siti Sarah istrinya Nabi Ibrahim meminta Siti Hajar itu Nabi Ibrahim untuk menikahkannya dengan Siti Hajar. Tidak lama berselang kemudian maka Siti Hajar ini mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki bernama Ismail alaihissalam. Iya, namanya Ismail alaihissalam. Nah, pada usia 7 tahun, usia Ismail kecil itu 7 tahun, Nabi Ibrahim tersebut bermimpi. Apa mimpinya? Untuk dikurbankan dengan cara menyembelih anaknya yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Mimpi pertama Nabi Ibrahim belum percaya karena dia khawatirnya kenapa? Takut mimpi itu datangnya dari setan. Malam kedua Nabi Ibrahim bermimpi yang sama. Nabi Ibrahim masih ragu. Kenapa? Takut mimpi tersebut adalah perintah dari setan. Nabi Ibrahim mencoba lagi malam ketiga. Malam ketiga dicoba lagi. Tapi mimpinya, kalau memang nanti malam masih bermimpi yang ketiga, berarti itu adalah memang perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ketiga, Nabi Ibrahim juga bermimpi hal yang sama. Kemudian siang harinya Nabi Ibrahim ini menceritakan mimpi yang dialaminya 3 malam berlalu kepada anaknya yaitu Ismail yang berusia 7 tahun. Jawaban dari anaknya itu Ismail yaitu, silakan ayah anda menyembelih hamba jika memang itu kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah jawaban Nabi Ismail. Tidak takut Nabi Ismail. Tidak ada rasa takut dalam dirinya. Jika memang itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka silakan ayah anda laksanakan. Itu jawabannya. Tidak ada yang dia melarang, jangan ayah saya takut mati, tidak. Jadi dijawabnya dengan hati yang ikhlas. Jika memang itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka laksanakan. Nah, itu termasuk dalam masalah kurban ini dalam surah Al-Kautsar. Iya, asal dilihat di dalam ayat terakhir. Kita baca sama-sama dulu surah Al-Kautsar. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Ya, surah Al-Kautsar yang artinya maka laksanakanlah kurban karena kamu dan keluarga. Nah, kemudian ketentuan ibadah kurban. Ibadah kurban ini hukumnya pertama adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu adalah sunnah yang sangat ganda dan mendekati wajib. Nah, yang kedua ada wajib nazar. Ada yang sunnah muakkad, ada yang nazar, ada yang nazar. Kalau yang sunnah muakkad itu yang kita kurban biasa. Semua kasih kurbannya dibagi 1/3. 1/3 untuk keluarga yang paling membutuhkan, 1/3 untuk orang miskin, dan 1/3 untuk semua orang termasuk orang kaya. Nah, kemudian yang wajib nazar. Yang wajib nazar itu apabila kita berkurban, semua daging kurban tersebut, ulat-ulat itu kita kasihkan kepada orang lain. Jadi kita tidak mengambil sedikit pun karena itu adalah nazar. Jadi apabila kurban yang nazar, kita tidak boleh mengambil daging sedikit pun. Kita serahkan semuanya kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, kemudian syarat kurban. Syarat melaksanakan kurban itu kita adalah beragama. Islam. Ada tidak orang Kristen kurban? Ada tidak orang Hindu kurban? Ada tidak orang yang boleh kurban? Bahkan orang Hindu saja menyembelih sapi, tapi tidak boleh menyembelih sapi kalau untuk orang Hindu.
Alvin, kamu atur dulu sana nak, biar ibu sama teman-teman dapat. Ayo. Biar teman-temannya. Itu videonya berjalan durasinya. Ya, sini kita temannya dapat. Oke, baik. Umur selanjutnya yaitu umur hewan yang bisa kita kurbankan. Oke, umur hewan yang bisa kita kurbankan adalah hewan satu. Pertama domba, berapa umur domba yang bisa kita kurbankan? Kemudian kambing yang bisa kita kurbankan. Sapi dan kerbau yang bisa kita kurbankan. Onta umurnya yang bisa kita kurbankan. 5 tahun. Bolehkah kita berkurban menggunakan biri-biri yang berumur 3 tahun? Biri-biri yang berumur 3 tahun boleh kita kurbankan? Boleh kita kurbankan? Boleh kita kurbankan? Syaratnya berumur tadi 2 tahun ke atas. Kalau biri-biri 1 tahun ke atas. Kalau sapi dan kerbau itu umurnya yang boleh kita kurbankan yaitu 2 tahun memasuki 3 tahun. Yang umur 5 tahun boleh tidak kita kurbankan? Tidak. Kenapa? Lewat umur. Yang sapi umur 6 tahun boleh tidak kita kurbankan? Tidak. Kenapa? Karena tidak memenuhi syariat Islam. Bolehkah tadi biri-biri umur 6 tahun kita gunakan untuk kurban? Tidak. Kenapa? Batasnya adalah 1 tahun masuk 2 tahun atau gigi susunya lepas. Tahu gigi susunya apa? Tahu gigi susunya apa? Tahu? Kamu punya gigi susu apa? Sudah lepas? Ah, sama seperti itu. Sudah boleh kamu dikurbankan berbeda? Karena gigi susunya sudah lepas. Tidak boleh dikurbankan. Oke, bolehkah tadi unta umur berapa yang boleh kita kurbankan? 5 tahun. Boleh tidak kita kurban menggunakan unta yang berumur 7 tahun? Tidak. Kenapa? Sudah keluar dari umurnya. Boleh tidak kita menggunakan unta yang umurnya 1 tahun? Tidak. Boleh tidak kita berkurban menggunakan unta yang umur 2 tahun? Tidak. Boleh tidak kita berkurban menggunakan unta yang berumur 3 tahun? Tidak. Yang diminta adalah unta yang berumur 5 tahun. 5 tahun. Jadi nanti kalau kurban ingat, tanya sama tukang kurbannya. Pak, ini kaki umurnya berapa? 2 tahun masuk 3 tahun. Atau sudah berganti giginya. Pak, ini gigi umurnya berapa? 1 tahun masuk 2 tahun. Berarti boleh kita lihat untuk itu. Dan Pak, ini kerbau atau sapi umurnya berapa? 2 tahun masuk 3 tahun. Itu artinya sapi tersebut boleh digunakan untuk berkurban. Nah, jadi kesimpulannya hewan itu umurnya yang boleh dikurbankan. Yang pertama biri-biri 1 tahun masuk 2 tahun. Kemudian kambing 2 tahun masuk 3 tahun. Kemudian kerbau dan sapi umurnya 2 tahun masuk 3 tahun. Yang keempat unta berumur 5 tahun. Kuda boleh tidak kita kurbankan kuda? Boleh. Tidak ditentukan, tidak ada ketentuannya dalam syariat Islam. Boleh tidak kita berkurban dengan ayam? Tidak. Boleh berkurban menggunakan bebek? Tidak. Boleh tidak berkurban menggunakan entong? Tidak boleh. Menggunakan kelinci boleh tidak? Tidak, karena tidak ada ketentuannya dalam hukum Islam atau syariat Islam. Baik, kemudian kondisi hewannya. Sapinya tidak boleh cacat, kupingnya tidak boleh cacat, badannya tidak ada bekas-bekas lukaannya, tidak boleh. Kakinya tidak boleh pinjam, lidahnya tidak boleh sumbing, kupingnya tidak boleh sumbing, ya tidak boleh. Jadi hewan yang dikurbankan itu pertama sehat, kedua tidak boleh cacat, cacat pertama ya, sehat tidak cacat. Jadi hidungnya tidak boleh sumbing, kupingnya tidak boleh sumbing, kakinya tidak boleh pincang, badannya tidak ada bekas gores-gores kena kawan, tidak ada boleh bekas gores-goresan kena duri, tidak boleh. Jadi kondisi hewan kurban tersebut harus dipastikan sehat dan tidak cacat. Hati-hati kalau mau membeli hewan kurban, tidak boleh cacat dan harus sehat. Kalau bisa pilih hewan kurban yang gemuk, seperti hukumnya. Ya, jadi jangan beli hewan kurban yang kering atau kurus, cari hewan kurban yang gemuk supaya banyak dapat dagingnya, bisa banyak sedekahnya kepada orang-orang yang banyak begitu. Ya, bisa dapat sedekahnya ke orang banyak kalau dagingnya banyak. Oke, kemudian peruntukan. Maksudnya peruntukan itu apa? Kalau kurban untuk satu biri-biri untuk berapa orang itu maksudnya. Nah, kalau untuk korban satu orang untuk berapa? Kalau untuk satu biri-biri untuk berapa orang? 1 orang. Kalau untuk satu kambing untuk berapa orang? 1 orang. Kalau untuk satu sapi berapa orang? Untuk berapa orang itu? 1 orang. Kalau untuk kerbau, satu kerbau untuk berapa orang? Berapa orang? 7 orang. Onta, nah untuk onta berapa orang? 7 orang. Jadi kesimpulannya, satu biri-biri dikurbankan untuk satu orang. Kemudian kambing untuk 1 orang. Kemudian kerbau, 1 kerbau diperuntukkan untuk 7 orang.
Siswa menonton video materi kurban. Baik anak-anak, menyambung dari video kita tadi, karena lampunya mati, sinyalnya juga jauh dari WiFi kita, jadi kita pindah ke kantor ya. Oke, sekarang kita tinggal menonton video kurbannya. Ada 2 video kurbannya, silakan ditonton bersama, dicermati. Setelah itu kita mengisi lembar LKPD-nya. Oke, siap? Ya. Oke, Ibu putar videonya. Tadi Ali dipanggil gak nengok-nengok. Ali, kamu tahu nggak kapan pelaksanaan kurban? Nah, pertanyaan bagus Aisyah. Aisyah tapi nggak tahu Pak Haji. Waktu menyembelih kurban itu diperkirakan dimulai setelah terbit matahari sesudah sholat Idul Adha dan khutbahnya, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah dan 3 hari Tasyrik, pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Terus waktu berakhirnya kapan? Waktu berakhirnya saat terbenamnya matahari di tanggal 13 Zulhijjah. Emang ada ya Pak Haji waktu sebaik-baiknya menyembelih kurban? Ada Syah, setelah sholat dan khutbah Idul Adha. Kalau menyembelihnya bukan di waktu yang ditentukan, gimana Pak Haji? Ya, kurbannya jadi nggak sah, tapi terhitung jadi sodako biasa. Assalamualaikum Pak Haji. Pak Haji mau kemana? Waalaikumsalam. Walah, Lito. Bapak kira siapa? Pak Haji mau ke rumah Pak RT nih, Li. Ali mau kemana? Ali mau ke taman Pak, mau main. Wah, salah dong kita. Kalau gitu, dan Pak Haji ada, Li. Oke Pak Haji. Pak Haji disunahkan bagi yang berkurban agar menyembelih hewan kurbannya sendiri. Terus, Loh, kok lupa? Coba deh sebutin apa yang Ali ingat. oh iya, baca basmalah dulu. Setelah membaca basmalah, lalu membaca salawat Nabi, kemudian membaca takbir. Terus apa lagi, Ali? Berdoa biar kurbannya diterima ya Pak Haji. Benar, Ali. Doanya, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammad. Yang artinya, ya Allah, terimalah kurban Nabi Muhammad SAW, keluarga dan umatnya. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Oh iya, binatang yang disembelih baiknya menghadap kiblat ya Pak Haji. Pak Haji, emang apa aja sih rukun penyembelihan kurban? Rukun menyembelih kurban itu, yang pertama, menyebut nama Allah. Kemudian, penyembelihnya adalah orang Muslim atau ahli kitab. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Yang artinya, pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik.
Makanan dari sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Quran Surat Al-Maidah ayat kelima. Setelah itu, binatang yang disembelih adalah binatang yang halal. Alat yang digunakan juga harus tajam dan mematikan. Kalau pakai gigi atau kuku, boleh nggak Pak Haji? Ya nggak boleh kali. Maksudnya itu pisau atau golok. Oh, gitu ya Pak Haji. Ali ngerti sekarang. Alhamdulillah, Ali semakin hari semakin pandai. Iya, Ali main dulu ya Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ali dari mana? Ih, kakak kepo. Ali, kamu ditanya aku malah gitu sih. Li, besok habis sholat Idul Adha, kita lihat sama teman-teman kurban di masjid yuk. Wah, ayo kak. Ya udah, Ali ke kamar dulu ya kak. Ih kak, tapi ini kasihan. Kenapa kasihan? Kan tadinya saya tuh menggunakan ibadah pada Allah. Iya kak, iya dong Li. Perhatiin tuh proses penyembelihannya. Yang pertama itu menyebut nama Allah dulu ya kak. Iya, menyebut nama Allah dulu. Lalu setelah itu lehernya disembelih pada dua urat besar tempat lewatnya makanan dan bernafas. Kalau susah di leher, terus gimana kak? An abi al-Bushroi an abihi kola. Kuntu ya Rasulullahi kama takuna zakatu illa fil halqi wa ilaka. Kola lauto antafi fakiriha diaddaka. Artinya, dari Abu Bushro, dari ayahnya dia berkata, aku bertanya, ya Rasulullah, apakah tidak sah menyembelih selain di kerongkongan dan di paha leher? Jawab Rasulullah, jika kalau kain pahanya, sesungguhnya cukuplah memadai bagimu. Hadis riwayat Jamaah. Aisyah, Ali, sini yuk bantu Pak Haji membagi kurban. Emang cara pembagian daging kambing itu gimana sih Pak Haji? Para ulama menjelaskan bahwa pembagian yang utama itu sepertiga untuk dimakan, sepertiga untuk disimpan, dan sepertiga untuk disodakohkan. Oh iya, tolong antar daging ini ke rumah Pak Umar ya. Oke Pak Haji. Pak Haji, Ali bingung deh. Bingung kenapa Ali? Kayak orang tua aja ya Ali. Emang keutamaan kurban itu apa sih Pak Haji? Melaksanakan ibadah kurban di mata Allah sangatlah mulia dan sangat dicintai oleh Allah. Rasulullah bersabda, An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma 'amila ibnu Adam yawman tahri amalan ahabba ila Allah min hiraqati damin wa innahu la ta'ti yawmal qiyamati bi quluniha wa adfariha wa ash'ariha wa inna al-jamal yaqa'u min Allah bi makanin qabla an yaqa'a 'ala al-ardi fatibyu biha nafsa. Artinya apa Pak Haji? Yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang dikerjakan anak cucu Adam alaihissalam pada hari Ahad sebagai perbuatan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah menumpahkan darah atau menyembelih hewan kurban. Pada hari kiamat kelak, niscaya kurban akan datang dengan tanduknya, kuku-kukunya, rambutnya, dan setiap darah yang menetes sebelum jatuh ke bumi. Sungguh akan jatuh dulu di hadapan Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Ternyata banyak ya Pak Haji keutamaan berkurban. Iya nih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang mempunyai kemampuan tetapi tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati atau menghampiri tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Ali jadi pengen berkurban Pak Haji, biar Allah sayang sama Ali. Subhanallah, Ali memang hebat. Dah, sudah. Jadi, Siswa mengerjakan tugas di lembar Al-KPD. poin-poinnya di situ, silakan dikerjakan tugasnya. Silakan bekerja. Bikin di situ nama, tanggal ya, tanggal nama lengkap tanggal. Dan nggak ada dosa. 6 bulan itu 6 tahun ya. Yang 6 bulan itu 6 tahun. Yang ini 6 tahun. Ganti tahun. Nama, hari dan tanggalnya lengkap. Jangan pakai pensil abang.
Perjalan saja dulu, tidak usah dulu. Ini jangan apa ibu pulang. Apa ibu ini? Ya. Sudah ada silakan kerjakan. Sudah. Kita ulang lagi. Sudah semua? Sudah. Baik. Merefleksikan hasil belajar Jadi, siswa. kurban itu adalah apa kurban? Menyembelih hewan pada hari raya Idul Adha. Kalau mendekatkan diri tadi adalah arti kurban menurut bahasa Arab qurba ya kurban. Kemudian hewan yang boleh dikurbankan sapi, kambing, kerbau, domba, onta. Kalau biri dan kambing 1 tahun masuk 1 tahun. Kalau biri 1 tahun masuk 2 tahun. Kalau kambing 2 tahun masuk 3 tahun. Tapi kalau apa namanya tadi sapi dan kerbau juga 2 tahun masuk 3 tahun. Kalau onta umur 5 tahun. Umur 5 tahun. Ingat umur apanya tadi? Jenis hewan yang dikurbankan adalah hewan berjenis kelamin jantan. Kalau ada adonan lagi, boleh pakai jenis kelamin betina. Nah, tapi diusahakan pakai jenis kelamin jantan dulu. Ingat, tidak boleh tidak boleh cacat. Oke, baik. Demikian Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk